Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada IKPN Stock ini, terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk ikut berbagi ya. Mudah-mudahan nanti dari apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi saya sendiri pada khususnya dan rekan-rekan IKPN pada umumnya. Nama saya adalah Salim Suharis. Saya adalah owner dan founder dari ASB Group, bergerak di bidang software developer, bergerak juga di bidang akademik ya. Lalu kita juga di consulting business and finance. Terus saya juga di komunitas, aktif di komunitas Grounded ya, Asosiasi G-Coach Indonesia, dan kebetulan saya diberi amanah sebagai Presiden Asosiasi G-Coach Indonesia. Di aktivitas training dan pelatihan kita juga ada financial class, kita ada Excel for Finance, Inventory Cost Killer, kita juga pernah handle financial syariah class, financial for property, dan lain sebagainya. Saya juga sejak kuliah juga sudah ngisi di beberapa lembaga pendidikan, dan sampai hari ini aktif di beberapa perguruan tinggi untuk memberikan materi-materi khususnya di bidang kewirausahaan. Di praktisi mengajar sudah 2 periode berturut-turut dari tahun lalu sama kemarin untuk mendampingi para teman-teman mahasiswa di beberapa materi ya, ada yang kewirausahaan, ada yang finance, ada yang marketing, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk sharing tentang bagaimana cara menumbuhkan growth mindset. Jadi menumbuhkan growth mindset untuk meningkatkan bisnis dan karir, untuk melesatkan bisnis dan karir. Nah, tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Wawan, ini menarik sekali. Ini adalah merupakan salah satu contoh nyata dari adanya growth mindset. Contoh nyata yang dapat disimak langsung, dan hasilnya juga kita dapat melihat bagaimana pengalaman yang didapatkan oleh Mas Wawan ini tidak didapatkan dengan belajar dulu, kemudian memahami, kemudian menerima sesuatu. Tapi diterima dulu, setelah itu baru dicari bagaimana caranya bisa menyelesaikan dan menuntaskan apa yang diamanahkan tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan ya. Jadi silahkan digeser slide-nya ke halaman berikutnya. Ya, ketika kita bicara tentang mindset, maka akan timbul pertanyaan, mindset itu apa? Mindset itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan pola pikir ya, pola pikir, cara berpikir gitu ya, yang mendasari seseorang untuk bisa paham, untuk bisa merespon apa yang ada di sekitarnya. Jadi baik itu situasi, tantangan, peluang, kesulitan, hambatan, gangguan, maka itu ketika sampai ke seseorang, maka seseorang itu melakukan yang namanya berpikir, untuk kemudian dari berpikir itu membuat dia bisa merespon apa yang terjadi di sekitarnya tersebut. Mindset ini mencerminkan pandangan dasar seseorang tentang diri mereka sendiri. Jadi mereka ini bisa melihat ya diri mereka seperti apa, mereka juga bisa mengukur kemampuannya mereka seperti apa dan bagaimana mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan mindset,
tertentu orang akan mampu merencanakan, bertindak, mengatasi situasi gitu ya. Baik itu secara positif maupun secara negatif di dalam aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita dapat melihat di salah satu hasil riset ya, yang kemudian dibikin buku oleh Carol Dweck, ada yang namanya fixed mindset dan ada yang namanya growth mindset. Coba next. Nah, ini tahun 2006 Carol Dweck bikin buku ya, mindset yang cukup heboh, cukup menjadi dasar dari pembahasan tentang mindset itu sendiri. Pada buku ini Carol Dweck menyampaikan ada dua mindset. Jadi ada dua mindset. Yang pertama adalah fixed mindset dan yang kedua adalah growth mindset. Jadi ada fix, ada growth. Nah, dengan menyaksikan, menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Wawan tadi, saya berasumsi bahwa Mas Wawan ini adalah masuk kategori growth mindset. Nah, sekarang kita coba lihat, kalau kita bicara tentang fixed mindset, itu orang cenderung meyakini bahwa keahliannya, kemampuannya, sifatnya bersifat ya udah segitu, tidak dapat dikembangkan dan tidak dapat diubah. Jadi orang-orang fixed mindset cenderung enggan untuk bertumbuh, cenderung enggan untuk belajar lebih baik lagi. Jadi dia ya melakukan sesuatu sebatas dari apa yang dia pahami dan apa yang dia yakini. Orang-orang seperti ini cenderung ingin ada di zona nyaman, di zona nyaman. Jadi kalau di zona nyaman tuh berarti ya pencapaiannya seperti apa, ya udah dia enjoy di situ. Sementara ketika mereka menghadapi tantangan yang sulit gitu ya, mereka cenderung memilih untuk menghindar, bukan justru malah menghadapi. Jadi ketika diberi tantangan gitu, mesti omongannya adalah, aduh jangan saya deh gitu, enggak deh gitu. Maka orang-orang fixed mindset ini tipikalnya seringkali ya dia stay di titik tertentu. Dia tidak bergerak menuju ke titik yang lebih baik lagi. Nah, disitulah maka orang-orang fixed mindset ini yang ada di dalam sebuah perusahaan cenderung sulit untuk di-upgrade, sulit untuk ditumbuhkan, sulit untuk dikembangkan. Biasanya di dalam interview gitu ya, orang-orang akan dilihat, orang ini termasuk tipikal yang siap untuk dikembangkan, siap untuk dimaksimalkan, siap untuk diberi tantangan yang berat, atau tipikal yang ya kemampuannya segitu, mintanya segitu, dikasih tantangan enggan, disuruh belajar males, disuruh berusaha juga nggak begitu maksimal gitu. Karena dia merasa bahwa ya udah saya segini aja. Sehingga orang-orang fixed mindset itu cenderung kurang disukai di dunia pekerjaan. Nah, berbeda dengan orang-orang growth mindset. Orang-orang growth mindset itu adalah orang-orang yang percaya bahwa kemampuannya, keterampilannya itu dapat berkembang. Dengan cara apa? Dengan cara usaha, dengan cara latihan, pembelajaran yang terus-menerus. Tadi disampaikan oleh Mas Udi ya, bahwa ada yang namanya continuous learning, continuous growing gitu ya. Jadi tetap untuk belajar dan tetap untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Nah, orang-orang growth mindset itu selalu seperti itu. Dan orang-orang growth mindset itu melihat berbagai macam kesulitan, tantangan, hambatan itu sebagai sarana kesempatan untuk belajar. Jadi ketika mereka menghadapi tantangan, nah ini kesempatan nih. Ketika mereka menghadapi kesulitan, nah ini kesempatan nih. Ketika mereka menghadapi cibiran, kritikan, nah ini kesempatan nih. Jadi seperti itu. Bukan justru malah membuat hidup mereka itu kayak menghadapi kungkungan gitu ya. Jadi ketika diberi tantangan, lari. Diberi menghadapi kesulitan, lari. Dikritik, langsung lesu gitu ya. Ini orang-orang fixed mindset. Kalau orang-orang growth mindset itu justru malah dikritik, malah bangkit.
Diberi tantangan malah bersemangat, diberi atau menghadapi kesulitan malah mencari solusi semaksimal mungkin agar segera mampu melewati kesulitan tersebut. Jadi dari sini kita bisa melihat kalau kita ada di posisi mana, tentu yang terjadi akan memberikan dampak signifikan bagi tumbuh kembangnya karir dan bisnis kita itu sendiri. Oleh karena itu, mindset dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Jangankan di karir dan di bisnis ya, untuk akademis saja, untuk sekedar berprestasi di proses pembelajaran dari kecil sampai besar aja. Apalagi ketika sudah masuk di persaingan usaha, di persaingan dunia kerja yang semakin lama semakin kompetitif. Apalagi di masa yang akan datang, tantangan kita itu tantangan yang luar biasa. Tantangan yang kelihatan mata oleh saya ada dua. Yang pertama adalah tantangan bonus demografi, ketika bangsa kita kebanyakan tenaga produktif gitu ya, tentu akan membuat orang semakin bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja. Dan yang kedua adalah ketika menghadapi dunia mesin. Hari ini aja sebagian pekerjaan itu sudah dapat digantikan oleh mesin. Salah satunya artificial intelligence gitu ya. Apalagi nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tentu kita nggak bisa membayangkan ketika banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh mesin. Di satu sisi bonus demografi terjadi, sehingga kalau kita tidak menjadi warga dunia, kita akan terjebak di dalam kerumunan sebegitu banyaknya tenaga kerja produktif di Indonesia. Jadi harus bergerak ke luar negeri. Nah, kalau tipikal orang Jawa pada umumnya, termasuk saya ini kan orang Jawa juga, tipikalnya kan mangan nggak mangan, yang penting kumpul lah gitu ya. Nah, oleh karena itu akhirnya ya di situ aja nggak ada keinginan untuk bertumbuh, untuk berkembang, mencari sesuatu yang benar-benar menantang. Bekerja di negara lain misalnya kayak gitu. Atau di tempat-tempat yang menantang. Nah, ini yang menjadikan kita bisa membedakan mana itu fixed mindset dan mana itu growth mindset. Jadi penting untuk diingat bahwa mindset sendiri bukan sesuatu yang tetap atau baku. Orang bisa mengembangkan, orang bisa mengubah, orang bisa memperbaiki, meningkatkan mindset mereka melalui berbagai macam proses. Dengan cara merefleksi, dengan cara berikhtiar, dengan cara berdiskusi, dengan cara mencontoh dari yang berhasil, dengan cara berbagi pengalaman, dengan cara mengalami sendiri, maka pada akhirnya mindset itu dapat bergeser dari posisi fix, bergeser menjadi posisi growth. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya itu sendiri. Dan tentu saja menerapkan growth mindset ini dapat membantu seseorang untuk meraih kesuksesan, untuk menghadirkan pertumbuhan baik di level pribadi, di level bisnis, di level bermasyarakat, di level politik, dan lain sebagainya. Jadi tentu menyadari adanya growth mindset di dalam diri kita akan sangat membantu mendorong seseorang untuk mampu berkarya menjadi lebih besar lagi. Kira-kira seperti itu, silahkan dilanjutkan lagi Mas Budi. Nah, ini kita mulai mencoba untuk mengeksplorasi lebih jauh ya tentang fixed mindset dan growth mindset. Jadi fixed mindset dan growth mindset. Kita coba dari fixed mindset terlebih dahulu. Tadi udah dibahas secara sekilas bahwa fixed mindset atau biasa kita sebut dengan stagnan gitu ya, pola berpikir stagnan, pola berpikir yang tetap gitu-gitu aja, pola berpikir di mana seseorang itu cenderung percaya ya, tadi sudah disampaikan bahwa kemampuan, keterampilan, sifat itu ya udah begitu, nggak bisa diubah lagi. Sehingga cenderung malas untuk berkembang, malas untuk bertumbuh. Ya udah begitu disyukuri,
sampai mati kayak gitu kan. Nah, di sini ada beberapa hal, ada beberapa parameter yang bisa kita lihat. Nanti akan kita bandingkan dengan yang growth mindset. Yang pertama adalah avoid challenge gitu ya. Jadi tantangan itu selalu berusaha untuk dihindari. Kalau kita bicara tentang tantangan, tentu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan saat ini. Misal contoh nih, Mas Udi bisa untuk mengangkat barbel sekitar 10 kilo misalnya kayak gitu ya. Dan selama ini dilakukan. Jadi kalau misalnya saya ngomong, Mas Udi bisa nggak ngangkat barbel 10 kilo? Ya Mas Udi ketawa aja, kenapa? Karena itu bukan tantangan. Karena itu sudah biasa dilakukan oleh Mas Udi. Berbeda jika saya ngomong, Mas Udi angkat barbel 50 kilo bisa nggak? Gitu. Mas Udi selama ini mungkin mentok-mentoknya 30 kilo misalnya. Sehingga ditantang 50 kilo, maka dia mikir-mikir dulu. Saya penuhi atau enggak gitu. Sehingga dari situ otaknya mulai bekerja, mulai berpikir bagaimana caranya bisa mengangkat barbel seukuran 50 kilo. Nah, jadi kalau yang orang-orang fixed mindset itu menghindari tantangan. Tantangan dihindari. Orang dengan fixed mindset itu cenderung nggak seneng ketika dihadapkan pada tantangan-tantangan, itu cenderung nggak seneng. Jadi bawaannya ketika melihat tantangan itu sulit, berat, menghabiskan pikiran gitu ya, beresiko, takut untuk nanti kalau terjadi apa-apa. Itu orang-orang fixed mindset. Biasanya mereka takut bahwa mereka itu akan mampu atau mereka itu kesulitan untuk mampu. Jadi ntar kalau misalnya diangkat beneran nggak kuat tuh 50 kilo. Nah, sehingga ketakutan itu lebih menghantui dibandingkan dengan keberaniannya untuk mencoba. Jadi orang-orang fixed mindset cenderung seperti itu. Sehingga mereka akhirnya dikunci dengan keterbatasan yang mereka miliki. Yang kedua adalah it's too hard gitu ya. Jadi semacam obstacle itu langsung diberi label. Ini terlalu berat, saya nggak sanggup menghadapi kesulitan ini. Saya nggak mampu, saya tidak cukup cakap untuk menghadapi ini. Intinya adalah begitu ada obstacle, dia langsung mundur teratur. Orang-orang fixed mindset adalah orang-orang yang tipikalnya adalah mudah mundur gitu ya, mudah mundur. Jadi dia melihat bahwa waduh ini nggak berhasil, waduh ini berat, waduh ini bakal sulit gitu. Lalu kemudian akan mereka katakan bahwa memang saya nggak sanggup, memang saya nggak bisa, memang saya nggak berhasil, makanya saya gagal, makanya saya nggak mampu melewati obstacle ini, makanya saya nggak bisa menyelesaikan ini, aku nggak bisa, aku nggak sanggup, aku nggak mampu. Nah itu omongan orang-orang fixed mindset. Ketika menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, obstacle, mereka mudah putus asa. Seperti itu. Lalu kemudian kita lihat ketika mereka itu tidak begitu suka dengan effort. Jadi sama effort itu kayaknya males gitu ya. Misalnya, Pak Udi tolong pelajari ini supaya Pak Udi bisa menyelesaikan pekerjaan itu, kayak gitu. Apa yang harus dipelajari Pak? Ini baca buku 5 biji, nonton YouTube 50 jam, kira-kira gitu ya. Ikuti pelatihan ini, terus bikin resume tentang itu gitu. Maka orang-orang fixed mindset itu bawaannya, aduh kenapa kok harus tambahan kerjaan lagi gitu. Yang ini aja belum kelar, itu lagi harus dikerjakan. Nah seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang enggan untuk melakukan usaha ekstra. Usaha yang lebih lagi di dalam ikhtiar untuk berhasil mencapai apa yang diharapkan. Mas Wawan tadi saya yakin ketika diberi tantangan, dia merelakan waktunya untuk belajar sesuatu. Dia mensakrifikasikan dirinya
untuk bisa memahami sesuatu. Sehingga akhirnya apa yang tadinya nggak bisa dia lakukan, nggak terbayang untuk dilakukan, belum pernah dilakukan, akhirnya berhasil diselesaikan. Karena pada prinsipnya sesuatu itu dapat diselesaikan ketika tahu caranya. Lah untuk bisa tahu caranya, ya bertanya, membaca, mengamati, berdiskusi seperti itu. Dan itu semua adalah effort. Jadi kalau misalnya enggan untuk membaca, enggan untuk mengamati, enggan untuk bertanya, enggan untuk berdiskusi, enggan untuk nyimak video gitu ya. Semuanya enggan. Akhirnya apa? Ya dia kekurangan pengetahuan baru terhadap apa yang ditantangkan tadi itu. Dengan demikian ya otomatis dia akan mudah untuk gagal. Lalu kemudian yang berikutnya lagi adalah ignore feedback. Feedback itu bagi orang-orang tertentu dianggap sebagai sesuatu yang tidak menarik untuk diterima gitu ya. Bagi orang-orang tertentu feedback itu bahkan bisa dikatakan sesuatu yang menyakitkan. Ada kalanya feedback itu konstruktif, namun banyak juga feedback yang bersifat menyindir, melakukan kritikan, bahkan sampai menjatuhkan kayak gitu ya. Bagi orang-orang fixed mindset, mendapatkan kritikan itu membuat kupingnya panas. Dia nggak fokus lagi dengan isi kritikan, tapi lebih fokus pada siapa yang mengkritik. Jadi yang dilihat itu ngapain kamu mengkritik saya kayak gitu, bukan dilihat dulu apa isi kritikannya itu. Ketika dihina misalnya, yang dipikirkan adalah balas dendam. Awas kamu ya, sudah menghina saya. Nggak dilihat isi dari hinaan itu bisa didapatkan sesuatu nggak? Bisa mendapatkan pelajaran tidak dari situ. Nah, ini adalah masuk ke dalam kelompok orang-orang yang fixed mindset. Lalu kemudian dia juga bisa jadi kayak enggan gitu untuk bisa belajar dari orang-orang yang sukses. Jadi istilahnya gini, kalau misalnya orang-orang yang sukses itu hadir di sekitar kita, dia tuh malas belajar bahkan merasa ini sebagai ancaman. Jadi ada orang sukses pusing, ada orang sukses lagi langsung meriang kayak gitu ya. Ada orang sukses lagi merasa terancam. Karena orang-orang fixed mindset itu dia nggak suka melihat orang lain sukses itu nggak suka. Bawaannya adalah takut, males, terus kemudian merasa iri, dengki kayak gitu. Karena ketika orang lain sukses itu menurut dia ini adalah ancaman nih. Ancaman nih, jangan-jangan kalau dia begini maka saya bisa bubar kayak gitu kira-kira. Jadi orang-orang yang fixed mindset itu bahaya bagi siapa? Bagi dirinya sendiri. Karena dia akan sibuk untuk hal-hal yang tidak esensial, yang tidak ada kaitannya dengan pertumbuhan dirinya, tapi dia lebih sibuk dengan hal-hal yang sifatnya adalah merugikan diri sendiri. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana kita bisa mengatasi fixed mindset itu sendiri. Tentu gampang. Caranya apa? Caranya adalah aware bahwa pikiran saya saat ini, mindset saya saat ini masih masuk kategori fix gitu ya. Lalu kemudian mulailah mencoba untuk belajar bergeser ke sebelah kanan. Apa di sebelah kanan? Ada growth mindset. Di sebelah kanan ada growth mindset. Apa itu growth mindset? Nah, kita coba lihat yang pertama. Yang pertama adalah embrace the challenge. Jadi sama challenge itu dia malah berani, malah seneng, malah haus dengan tantangan gitu ya. Jadi kami haus ditantang, kira-kira begitu. Orang-orang growth mindset itu cenderung terbuka untuk menghadapi tantangan. Diberi tantangan dia malah happy. Bahkan jika itu sulit pun mereka berani untuk menghadapi. Jadi orang-orang begini inilah yang biasanya tegar untuk menghadapi tantangan yang diberikan. Dia nggak akan selesai sebelum berhasil menemukan solusi. Karena pada prinsipnya tantangan adalah sesuatu yang belum kita kuasai saat ini. Sehingga begitu diberi tantangan, maka dia akan mencari gimana caranya. Nah, orang-orang growth mindset itu punya 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 rumusnya tuh begini. Sesuatu yang sulit itu karena belum tahu caranya.
sesuatu yang sulit karena belum tahu caranya. Sementara sesuatu itu mudah karena sudah ngerti caranya. Jadi kalau misalnya ini kok sulit ya, oh berarti saya belum tahu caranya. Loh ini kok mudah? Ya karena saya sudah tahu caranya. Sehingga pembeda antara sulit dan mudah terletak pada tahu dan tidak tahunya kita terhadap cara dari proses penyelesaian dari apa yang ditantangkan tadi. Nah, mengetahui cara itu tentu ya tadi dengan cara bertanya, dengan cara berdiskusi, dengan cara menggali, eksplorasi, mengkaji kembali dan seterusnya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah I can train my brain gitu ya. Berarti Berarti kurang dia 5 menit ya. itu oh ya. Berarti dia itu bisa untuk memastikan kesulitan, kendala gitu ya. Itu dapat dihadapi, dapat diselesaikan, dapat dicari jalan keluarnya. Dan dia belajar. Ketika ada kegagalan, dia belajar. Kegagalan dianggap sebagai sesuatu untuk menuju perbaikan. Yang ketiga adalah effort is a path of mastery. Jadi kalau kita berikhtiar, usaha keras, kerja keras gitu ya, itu bagian dari sesuatu yang dapat di, dapat didefinisikan sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan, mencapai keahlian. Yang berikutnya lagi adalah learn from feedback. Dikasih kritikan senang dia malah belajar. Bahkan kritikan yang bersifat menghina pun dia belajar. Ya asal nggak ditambahin dengan ancaman ya. Jadi ketika dikritik dihina gitu. Orang Jawa kan biasanya awas titenonong kok kayak gitu ya. Jadi itu selama itu positif masih silakan. Dan yang berikutnya lagi adalah dia inspired by success of other. Berarti dia itu sangat terinspirasi orang-orang yang pembelajar. Ketika ada orang sukses, dia bukannya dengki, bukannya iri, tapi justru berusaha untuk belajar. Kok bisa ya sukses? Kok bisa berhasil? Kenapa aku enggak? Apa pembedanya? Nah, di situ yang dapat dilakukan oleh orang-orang growth mindset. Next, Mas Sudi. Nah, sekarang kita coba kembali ke materinya. Materinya tadi kan bagaimana cara kita menumbuhkan growth mindset. Sekarang kita coba simak satu persatu. Yang pertama adalah pahami dulu konsep growth mindset versi siapapun ya, salah satunya versi Carol Dweck. Oh, ternyata kita bisa belajar apa sih growth mindset dan apa sih fixed mindset. Supaya dengan begitu kalau udah bisa membedakan kan enak. Lalu kemudian yang kedua, kita mulai sadar kita ini ada di mana nih? Ada di fixed mindset atau ada di growth mindset? Kalau ada di fixed mindset, berarti tanda-tanda yang 5 di kiri tadi itu ada di kita. Kalau kita sudah di growth mindset, tanda-tanda 5 yang di kanan itu ada di kita. Lalu yang ketiga adalah kita mulai untuk mengubah kata-kata. Kata-kata yang tadinya aku nggak bisa, ya diganti dengan aku belum bisa. Seperti itu. Aku nggak mau gitu ya. Aku ingin mencoba. Jadi mengganti kata-kata di dalam percakapan baik itu dengan ngomong sendiri di dalam hati gitu atau dengan teman-teman kita ya. Kita memperbaiki kalimat untuk membuat kita itu senantiasa tidak dalam posisi yang putus asa, tidak dalam posisi yang berhenti di titik itu. Karena selalu ada bergerak menuju ke titik yang berikutnya. Lalu kemudian orang-orang yang ingin menumbuhkan growth mindset itu harus mulai menyadari bahwa gagal itu adalah sebenarnya peluang untuk belajar. Oleh karena itu kita harus mengubah persepsi tentang kegagalan itu sendiri. Dilihat kegagalan sebagai kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan wawasan baru, membantu kita gitu ya tumbuh dan mengembangkan diri. Berikutnya, Mas. Yang kelima adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Wawan, bikinlah goal yang menantang, tujuan-tujuan yang membuat kita tertantang. Nah, ini kalau katanya Jim Collins ya di bukunya itu disebutkan ada yang namanya BHAG, Big Hairy Audacious Goal. Nah, itu juga salah satu cara untuk membuat kita selalu termotivasi untuk bertumbuh.
Karena ada tantangan yang benar-benar besar gitu ya, benar-benar ingin kita capai, maka kita akan bergerak untuk terus belajar, berkembang, mencari solusi dan lain sebagainya. Lalu positive thinking terhadap umpan balik. Jadi kalau ada orang ngasih kritik, ngasih feedback, ngasih masukan, jangan langsung melihatnya negatif. Lihatlah dari sisi yang positif. Dan jangan segan-segan untuk diskusi tentang growth mindset ini dengan teman-temannya, termasuk urusan implementasinya. Jadi bagaimana kita dapat saling menguatkan antara satu dengan yang lain untuk bisa komit di dalam mengembangkan growth mindset itu sendiri. Dan yang terakhir tentu saja sebuah proses perbaikan belum tentu dapat dicapai secara instan. Mengembangkan growth mindset itu juga belum tentu mudah. Perlu waktu, perlu kesabaran. Oleh karena itu, maka kita harus perhatikan bahwa ini adalah merupakan sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Dan tentu saja membuat kita bisa lebih baik lagi di dalam menyikapi kita itu ada di mana saat ini dan kita ingin menjadi apa saat ini. Demikian Mas Udi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Mas Salim Suharis. Ya, ini termasuk ini ya, alumni ITS yang berada di luar ITS ya Mas ya, pusat ya, di luar pusat Mas ya. Sama-sama dari, kalau PENS kan di luar pusat ya, kalau informatika juga di luar. Ya, Selainnya. informatika itu di samping gedung serbaguna. Oh iya, Dulu ya, kalau dulu ya. sekarang masuk pindah ke dalam. Oh enggak, ya Mas. Ya dulu kalau istilahnya kalau di ITS kan ada ITS pusat, ITS yang pinggiran atau bagaimana Mas? Luar pusat ya, termasuk PEN Oh, sama informatika. Ternyata informatika ya, juga bukan termasuk ITS pusat, karena lokasinya di luar ITS pusat. ya, jadi Ya ya. Untuk ya, selanjutnya ini saya ya, bacakan pertanyaan ya Mas ya. Ada beberapa ya, ya. pertanyaan ini dari Mas Masuri Nanang Pratomo. Bagaimana menghadapi orang-orang yang punya fixed mindset di sekitar kita? Kedua, Ya. bagaimana cara mengubah orang-orang yang fixed mindset menjadi grow mindset? Ini Mas Masuri Nanang Pratomo. Dia Ya, baik. manajernya ini, Smart Friend Mas. Wih, Masya Allah. Ya, salam hormat untuk Mas Masuri Nanang Pratomo ya. Ini dijawab sekaligus saja ya dua pertanyaan itu karena masih similar gitu ya. Yang pertama itu kan kita hadapi sekaligus juga kita ingin mengubah gitu ya. Namanya sebagai orang yang hidup beraktivitas bersama dengan orang-orang fixed mindset itu kadang-kadang juga enak, kadang-kadang juga banyak enaknya gitu ya. Karena ketika dihadapkan pada tantangan mereka cenderung menggembosi kita. Nah, yang pertama adalah kalau saya nih ya menghadapi orang fixed mindset itu kita harus rela untuk mau mendengarkan, mau memahami. Kenapa kok mereka jadinya seperti itu gitu. Kita nggak bisa langsung menjustifikasi mereka sebagai orang-orang yang buruk, tidak mau bertumbuh, suka pada zona kenyamanan kayak gitu. Tapi kita lihat dulu apa yang menjadi alasan. Dengan begitu kita bisa menyimak ya apa sih yang mereka katakan, mereka sampaikan tentang sesuatu hal. Misalnya ada pimpinan ngasih tantangan gitu kan. Terus kita dalam satu tim itu ada yang fixed mindset. Nah, kita dengerin problemnya apa sih kok kamu nggak mau untuk uh, terlibat di dalam ini secara maksimal gitu. Kok bawaannya menghindar mulu. Nah, kayak gitu. Kita dengerin dulu. Nah, dengan begitu maka kita bisa merasakan apa yang menjadi sudut pandangnya dia. Nah, kalau misalnya kita mengerti sudut pandang itu adalah sudut pandang yang di apa ya istilahnya dilingkupi karena atau didorong karena adanya rasa takut, rasa khawatir, rasa khawatir gagal dan lain sebagainya, maka kita bisa memberikan motivasi dan dorongan. Dan ini tentu dapat dihadirkan kalau komunikasinya terbuka antara satu dengan yang lain.
Jadi biasanya komunikasi terbuka itu kalau tidak saling defensif. Jadi kalau udah defensif kan bawaannya jadi menutup diri gitu kan. Sehingga ruang komunikasi menjadi tidak menarik. Tapi kalau misalnya kita mau untuk membuka diri, ya tidak ofensif tapi juga tidak defensif gitu. Kita saling memberi, saling menerima, saling mengkomunikasikan, saling melihat sudut pandang. Itu juga akan sangat membantu. Dan perlu juga orang-orang fixed mindset itu diberi cerita-cerita yang sukses, diberi perspektif tentang orang-orang sukses itu bagaimana cara mereka menghadapinya. Sehingga lambat laun otaknya itu akan diberi masukan-masukan tentang orang-orang yang berhasil tapi memulai dengan kesulitan demi kesulitan. Karena ya itu tadi, untuk tumbuh itu pasti nggak nyaman. Kalau kita belajar pada anak-anak kecil ya yang tumbuh gigi, ketika tumbuh gigi pasti nggak nyaman. Dan ketika nyaman pasti tidak sedang tumbuh gigi. Jadi kalau pengen tumbuh gigi, ya tidak nyaman lah gitu. Jadi ketika kita ingin bertumbuh pasti nggak nyaman. Nah, dari situ kita bisa sampaikan kepada mereka dengan cerita sukses, dengan fakta, dengan bukti kayak gitu ya. Dan itu membuat orang-orang Fismes itu biasanya mulai berpikir tentang apa yang seharusnya dilakukan. Lalu bisa juga sih sebenarnya kalau kita misalnya sering memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bersifat refleksi dan lain sebagainya kayak gitu ya, maka itu juga bisa membuat orang-orang fixed mindset itu bisa agak sedikit bisa menerima. Dan terhadap orang-orang fixed mindset itu jangan terlalu sering atau kalau bisa jangan untuk mengkritik yang sifatnya kritik-kritik yang menyerang. Jadi orang-orang fixed mindset itu beri kritik-kritik yang membangun. Jadi dikritik tapi atau di feedback tapi feedbacknya itu membangun. Karena orang-orang yang fixed mindset itu alergi dengan kritikan apalagi kalau kritikannya itu agresif atau apalagi sifatnya menyerang gitu ya, ofensif gitu ya, maka orang-orang fixed mindset itu akan cenderung menghindar. Jadi belum merespon sudah keburu menghindar duluan. Dan banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan terhadap mereka, khususnya kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita ya. Jadi kalau memang mereka belum bisa berubah ya kita bacain istighfar aja yang banyak. Dan yang terpenting kita harus menjadi teladan dari lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Seperti itu Mas Udi kira-kira yang bisa saya jawab. Terima kasih. Selanjutnya dari Mas Hisam Fitroni ini seorang guru ya. Bagaimana memberikan saran kepada rekan yang trauma agar bisa bergeser dari paradigma ignore feedback ke grow from feedback. Karena mereka biasa berasumsi feedback yang ada ditujukan untuk menjatuhkan mental mereka. Oh ya, ini barusan dijelaskan oleh. Ya, sudah dijawab tadi ya sama saya tadi. Iya, iya, iya. Ya, ini menarik ya. Ini Mas Satrio Aris. Mau tanya bagaimana cara menghadapi saat ide-ide yang kita tawarkan untuk meningkatkan kemajuan perusahaan, tapi respon dari para atasan dan rekan kerja kurang peduli dan dianggap buruan, dikarenakan backgroundnya mereka bukan engineering. Iya, baik. Ya, orang itu cenderung memiliki sifat ya. Itu ada ketertarikan dan ada dorongan gitu ya. Daya tarik dan daya dorong. Nah, biasanya orang-orang yang kayak pimpinan atau apa istilahnya ya, para leader di perusahaan gitu. Mereka itu kan kadang-kadang berpikirnya itu tentang memitigasi resiko. Yang kalau resiko itu terjadi, maka mereka yang sulit, mereka yang harus menghadapi, mereka yang harus menanggung kayak gitu-gitu. Sementara kadang-kadang mereka sendiri itu sudah lelah dengan berbagai aktivitas rutinitas yang ada. Nah, yang seperti itu biasanya para atasan itu cenderung menolak ide-ide yang sifatnya itu sporadis gitu ya atau bahkan bombastis. Nah, berarti bagaimana caranya agar para atasan itu bisa menerima ide-ide tersebut? Ya, coba ide-ide itu dikembangkan dari sudut pandang para leader. Para leader itu kan orientasinya apa? Di dalam membangun bisnis itu sendiri, di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Tentu adanya kinerja efektif,
adanya hasil yang maksimal kayak gitu-gitu ya, adanya efisiensi biaya dan berbagai parameter yang bisa kita gali. Bagaimana sih para atasan kita melihat sesuatu operasional yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, tentu ide-ide yang sifatnya adalah menghabiskan energi, ide-ide yang belum jelas juntrungannya, ide-ide yang sifatnya itu apa ya, spekulasi seperti itu tentu cenderung dihindari. Apalagi kalau perusahaan itu adalah perusahaan yang besar, yang ketika terjadi penyesuaian apa menerapkan ide, penyesuaiannya itu nggak gampang, harus dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang kecil atau startup gitu. Ide-ide itu malah diterima, ditampung. Kenapa? Karena ide-ide itulah yang akhirnya menimbulkan diferensiasi antara perusahaan tertentu dengan perusahaan yang lain. Nah, jadi tidak semua perusahaan itu atasannya itu seringkali menolak ide. Justru banyak yang ide gila apapun silakan ditawarkan. Nanti kita cari apa yang paling bisa kita terapkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, demikian juga dengan rekan kerja. Rekan kerja kita itu kadang-kadang menertawakan atau menganggap ini bercandaan karena mereka nggak mendapat pemahaman yang signifikan ya, yang pemahaman yang komprehensif tentang apa yang menjadi ide itu. Lah kalau idenya itu cuman ngomong AU gitu ya, terus nggak ada penjelasan, nggak ada hitung-hitungan, nggak ada pertimbangan, ya tentu bisa jadi akan menjadi bahan bercandaan dari teman-temannya. Walaupun kita serius, tapi ternyata ya dianggap bercandaan karena tidak ada landasan yang konkret. Itu seperti apa, implementasinya bagaimana, resikonya kira-kira apa, membutuhkan biaya berapa, yang melaksanakan siapa, nanti proses penanggung jawabnya siapa. Nah, kalau yang kayak gitu itu nggak dipikirkan, otomatis kadang-kadang ide itu menjadi ide yang dianggap bercandaan. Begitu, Mas Udi. Oh ya, makasih Mas. Ini ada satu lagi ya, ini sebelum kita akhiri untuk pemateri dari Mas Alvin nih kayaknya. Alvin Agensis. Wah ini banyak sekali pertanyaannya. Lihat beliau seorang kritikus ini kayaknya. Kritikus sastra fans. Beliau itu pemerhati flat anu di datar Mas Alim. Fixed mindset dan grow one, apakah suatu dikotomi yang dimana mustahil someone bisa mempunyai kedua tipe mindset dalam personalitinya? Ini bagaimana nih saya kurang paham. Iya, ya, saya paham maksudnya. Paham ya Mas? Silakan Mas. Baik, kita coba ya. Kita coba untuk mencerna apa yang ditanyakan. Kalau kita bicara tentang fixed mindset dan growth mindset, yang saya jadikan sebagai referensi adalah hasil riset dari Carol Dweck. Hasil riset dari Carol Dweck. Jadi Carol Dweck ini sendiri dia melakukan proses riset dan akhirnya membuat buku yang kita kenal dengan mindset itu sendiri gitu. Jadi dia itu merupakan seorang psikolog yang ya cukup terkenal lah dengan penelitian-penelitiannya dan kemudian dia memetakan ya bukan mendikotomi, memetakan, menggambarkan bahwa ada konsep mindset itu yang dapat dipecah atau dapat dipilah menjadi dua. Yang pertama namanya fixed mindset, yang kedua adalah growth mindset. Nah, bukunya itu sendiri itu sudah cukup populer dan ya saya yakin banyak yang sudah membaca gitu. Dan luar biasa diterima oleh masyarakat luar biasa, baik di dunia pendidikan, bisnis gitu ya, dan di dunia-dunia motivasi, pengembangan diri itu dijadikan sebagai referensi. Nah, di situ si Carol Dweck itu menunjukkan gimana pandangan seseorang terhadap kemampuan, terhadap potensi gitu ya. Jadi pandangan itu kan tentu pada state tertentu, pada kondisi tertentu, yang akhirnya membuat mereka dapat hasil ya. Hasilnya itu dipengaruhi dari mindset yang sedang berlaku pada saat itu. Nah, kemudian dari kondisi saat itu, apakah orang-orang itu bisa berpindah dengan
split yang relatif sering gitu ya, bisa jadi. Jadi mungkin pagi hari dia fixed mindset karena sesuatu gitu ya. Terus kemudian sorenya itu adalah growth mindset. Tapi yang seperti itu, kita melihat kecenderungan individual itu adalah sesuatu yang relatif melekat, bukan sesuatu yang sifatnya itu kondisional. Sehingga fixed mindset orang karena lagi males, lagi apa pengen mager gitu ya. Itu ya tentu bukan fixed mindset yang sesungguhnya. Ya, kira-kira seperti itu yang saya pahami terkait masalah apakah dua-duanya itu bisa terjadi pada orang yang sama. Kalau dalam waktu yang bersamaan kayaknya tidak. Tapi kalau dalam waktu yang berbeda bisa jadi iya gitu ya. Dan di berbagai referensi kita bisa melihat bahwa banyak semacam tempat-tempat pelatihan gitu yang mengarahkan untuk membuat orang-orang yang cenderung fixed mindset. Cenderung fixed mindset itu berarti bukan 100% fixed mindset, tapi lebih didominasi oleh pola fixed mindset. Nah, itu bisa bergeser ke growth mindset. Berarti ada proses treatment yang dilakukan, ada proses latihan yang dijalankan gitu ya, demi membuat orang itu bisa bergeser dari fixed mindset dan menuju ke growth mindset. Seperti itu. Nah, sehingga dengan penjelasan yang mampu saya sampaikan tadi itu, ya memang dalam satu waktu fixed mindset dan growth mindset itu akan seperti air dan minyak, seperti pertanyaan Mas Alvin ini. Karena kalau di dalam posisi tertentu, kecenderungan itu selalu bertolak belakang. Jadi kan kayak gini misalnya, saya senang dengan tantangan. Pada saat yang sama, saya nggak suka tantangan. Nah, gimana coba? Jadi ya memang bisa jadi kalau waktunya berbeda memungkinkan. Tapi kalau waktu yang sama, ketika saya lagi senang tantangan, apakah saya pada saat yang sama bisa tidak suka tantangan? Kayak gitu itu mungkin bisa sedikit apa ya mengurai gitu ya. Cuma untuk lebih detailnya ya mari kita cari bersama referensi yang bisa menghadirkan orang pada fix dan growth itu pada saat yang bersamaan dikombin dalam satu kondisi tertentu gitu. Nah, itu yang perlu kita kaji bersama kembali. Oh ya. Nah, seperti itu Pak Udi. Ya, terima kasih Mas Salim atas pemaparannya. Sangat jelas dan gamblang ya. Ini mungkin masih banyak pertanyaan yang belum, mungkin ada yang masih belum jelas. Nanti bisa kita keep dan kita japri teman-teman ya. Dan kita bersyukur Mas Salim Suharis bisa hadir kali ini. Ada suatu yang saya catat nih ya, dari rumus dari Grow Mindset adalah suatu yang sulit itu karena belum tahu caranya. Suatu yang mudah itu sudah tahu caranya. Mungkin rumus ini yang menjadi patokan orang-orang bagaimana dia harus bertumbuh menjadi grow mindset dalam perjalanan, dalam karir dan bisnisnya.